Tajahau, kembali lagi di Bincang-Bincang Drama bareng Vina. Jadi di video kali ini aku akan mereview drama Cina yang terbaru 2025. Tapi yang nggak baru-baru banget, tapi ya masih 2025, baru bulan Maret kemarin, yang berjudul Ski Into Love. Drama ini ada 23 episode, dimana tayang di Youku, ada di Viu juga, dan ada di Netflix juga. Untuk genrenya itu pastinya romance, dan di sini juga bahas tentang olahraga gitu, sports, dan di sini juga tentang kayak kisah-kisahnya masa muda gitu. Ya walaupun nggak muda-muda banget, tapi ya mau pendewasaan gitu, terus ya remaja juga, dan tentang pekerjaan gitu. Dan di sini juga kayak gemes gitu, gemesnya itu sama si Esteryu-nya ini, dia jadi Wei. Langsung aja kita ke pemerannya. Yang pertama di sini ada Lin Yi di sini menjadi Sancong, dimana drama yang pernah aku tonton dari Lin Yi ini ada Put Your Head in My Shoulder, ini drama Cina pertamaku. Terus ada di Love Scenery juga, dan ada Everyone Loves Me. Nah, kalau Lin Yi itu aslinya banyak banget dramanya yang aku mau nonton, cuma kemarin itu karena kemarin yang ada yang sedih itu yang dia di kursi roda, aku nggak mau nonton. Sama yang kayak dark apa itu, yang pokoknya tentang waktu gitu, aku juga nggak terlalu suka kalau yang kayak gitu. Dan di sini untuk pemeran wanitanya ada Esther Yu, dia menjadi Wei. Di sini aku lumayan banyak ya kalau juga si Esther Yu ini. Ada A Romance of the Little Forest, ada Love Between Fairy and Devil, dan ada Moonlight. Untuk drama pertama yang aku tonton Moonlight itu. Dan untuk pemeran pendukungnya ada Jenny Zheng, dimana dia menjadi Jiang Nanfeng, yaitu sahabatnya si Weije. Dan ada Fei Qiming atau Zhou Keyan, di sini dia kayak muridnya si Sancong itu. Terus ada juga Xia Haoran, itu adalah Daiduo, dimana dia itu kayak temannya Sancong waktu di pelatihan nasional gitu, kayak di pelatihan gitulah pokoknya buat negara gitu. Terus ada juga Zheng You di sini menjadi San, yaitu adiknya Sancong itu. Drama ini itu menceritakan tentang seorang komikus yaitu Wei Je, dimana dia itu kena fitnah karena menggunakan dia kan komikus, jadi dia gambar. Nah itu difitnah dia pakai AI gitu, sedangkan bukan dia yang pakai AI tapi rekan kerjanya gitu. Tapi karena dia ngerasa karena dia penulis dan dia kayak ya anggapannya tinggi gitu loh kan, dia cuma asisten apa-apanya gitu, jadinya dia kayak ngambil tanggung jawab itu dan keluar dari perusahaan gitu. Dan ini untung aja sih dia keluar, karena emang perusahaannya itu nyebelin banget, cuma nggak kayak ya untung aja pokoknya keluar gitu loh, karena bosnya itu sangat-sangat jahat. Dan karena itu dia memulai hidup baru lagi, tapi ya tetap jadi komikus, cuma dia kan di kontrak itu nggak boleh ngambil tema yang sama walaupun mau jadi komikus lagi. Dan dia mengambil tema sport gitu untuk cerita barunya dia. Dan karena dia butuh kayak materi-materi buat di komiknya itu, makanya dia ikut kelas ski gitu buat nyari materinya. Dan di sana dia ketemu si Sancong, ya ketemu lebih kelihatannya gitu loh. Soalnya kalau pertama itu dia nggak di kelas ski itu, tapi dia lebih ke dia tuh ketemunya di tempat asalnya si Weije ini. Dan si Sancong lagi bantuin temennya bagiin brosur pakai baju kostum boneka gitu, jadinya si Weije nggak ngeh. Untuk konfliknya itu nggak terlalu berat sih menurutku, cuma kayak sedih banget waktu pas dia dapat break sebentar waktu pacaran, karena emang buat status ekonominya itu si Sancong itu agak lumayan di bawahnya Weije, soalnya Weije itu anak kota anggapannya. Terus kalau Sancong ya biasa aja gitu, tapi menengah tapi ke atas gitu. Tapi si Weije lebih kaya lagi gitu, jadinya orang tuanya ya kayak gimana ya, ya namanya orang tua lah, kayak pengen yang terbaik buat anaknya. Terus ngelihat si Weije mungkin dari kecil udah bergelombang harta, takutnya kayak nggak bisa kalau misalnya hidup kayak pas-pasan gitu, padahal dia emang udah hidup
mandiri gitu loh dari dia habis kuliah apa gimana, karena emang awalnya dia tuh kuliah bisnis gitu, tapi karena dia tetap kekeh pengen komik, jadinya dia kuliah bisnis sambil belajar gambar komik gitu-gitu. Pokoknya dia motivator banget sih si WJ ini. Nah, untuk drama ini juga menurutku komedi juga ya, apalagi tingkahnya si WJ, si Esther Yu bener-bener imut banget. Dan untungnya si first impressionnya si Sancong ke WJ itu bagus, jadi kayak ya gimana ya, tapi emang jodoh sih mereka. Tapi beneran lucu banget, cuma lama-lama emang agak alay dikit sih emang si Esther, tapi menurutku nggak alay sih, tapi emang imut banget. Terus juga apa ya, menurutku juga ini komedinya masuk semua, apalagi tentang kakaknya si sahabatnya si WJ ini suka sama WJ dari kecil, tapi dia nggak maksa gitu loh guys, sukanya kayak gitu. Cuma kayaknya konfliknya emang tadi yang orang tua itu. Drama ini tuh aku suka banget ya, karena pemandangannya bener-bener kayak ngerasa diajak healing, keliling-keliling healing gitu. Itu pemandangannya bagus-bagus banget guys. Terus kayak outfitnya WJ juga kayak bagus-bagus banget. Terus aku salfok banget sama outfitnya, kayaknya di episode pertama itu si Jiang Nanfang itu bajunya kayak celana jeans dipakai baju gitu dipotong itu loh, itu lucu banget tapi keren. Terus aku juga salfok sama Daido yang pacaran sama adiknya si Sansan ini, bener-bener Jawa banget. Padahal Daido itu ceritanya kayak marah gitu loh sama si Sancong, karena Sancong kan apa ya, kayak dia pensiun gitu loh jadi atlet seluncur salju dan jadi pelatih ski gitu, karena ada sesuatu masalah. Jadinya ya agak-agak head love gitu. Tapi ternyata dia pacaran sama adiknya, tapi lucu sih. Cuma ya sedihnya juga kalau hubungan mereka berdua itu karena kakinya Sansan itu diamputasi karena jatuh waktu dia kan juga pemain seluncur salju dulu juga pas waktu kecil. Terus aku juga suka baju adat dia waktu dimana itu ya, Lejou apa-apa gitu, yang Esther Yu kepalanya ada gitunya panjang sama kayak baju koko. Kalau cowok-cowoknya kayak baju koko itu bagus banget, kayak adat-adatnya bagus banget, baju adatnya bagus banget. Nah kayaknya itu hijab friendly, aku jadi pengen kok pakai itu. Tolong info ya guys, itu daerahnya aku cari Lejou gitu kayak nggak ada gitu loh, apa salah ya aku ya, ya pokoknya itu aku suka banget yang itunya. Dan untuk kekurangannya itu ada pemandangan yang kayak kelihatan background gitu, tapi nggak tahu itu saking bagusnya jadi kayak kelihatan background atau emang background aku nggak tahu. Tapi ada yang bilang di TikTok katanya itu katanya dia syutingnya tuh kayak pakai background gitu, tapi nggak tahu. Tapi memang tetap keren banget sih. Terus Lini juga main seluncur saljunya keren banget. Pokoknya dia ayangku, my first love in Chinese drama. Jadi untuk kesimpulannya itu ini drama sangat-sangat bagus. Cuma ya biasa kadang aku lumayan agak bosan sih, soalnya aku ya kurang suka kalau ada konflik orang tua kayak gitu. Cuma aku masih gas-gas aja karena emang ayang-ayangku yang main kayak Esther Yu sama Lini, jadi aku tetap nonton dan emang bagus. Emang kayak apa ya, relate gitu loh, nggak memaksakan, emang bener-bener relate. Karena yang satunya agak kaya, yang satunya ya biasa aja, jadi relate aja. Si Sancong bener-bener effortnya, bener-bener mengusahakan gimana caranya biar sama WJ itu sangat-sangat keren. Dan bagusnya juga banyak motivasinya gitu di sini, apalagi sama WJ. Bener-bener karakternya WJ, walaupun dia anak kayak kurang kasih sayang orang tua lah karena orang tuanya sibuk kerja, tapi dia nggak yang anak pemberontak gitu, tapi dia nggak yang nurut banget juga. Pokoknya dia tahu dia punya karakter sendiri, punya keputusan yang bagus lah pokoknya. Untuk drama Ski into Love ini kalian bisa nonton ya di Youku, di Viu, dan ada juga di Netflix. Kalian bisa langsung aja nonton di sana. Oke, terima kasih untuk yang udah menonton video ini. Untuk kalian yang mau rekomendasi apa atau pengen aku review drama, silahkan kalian komen dan like dan subscribe channel ini ya guys. Terima kasih, bye bye.